Aroyan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbana waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbana waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbana waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, mungkin tadabbur yang akan datang sudah masuk bulan suci Ramadan, karena sekarang sudah tanggal berapa nih? Sya'ban 20, pokoknya tanggal segitu dah. Sepekan lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Tentunya
Dari sekarang kita sudah siap-siap ya, untuk menyambut kedatangannya dengan kegembiraan hati kita. Tentunya dengan meningkatkan kualitas ibadah kita. Masih ada orang yang menyembah Allah tapi nggak kenal sama Allah. Dan masih banyak orang yang semangat mencintai Nabi tapi nggak kenal sama Nabi. Kalau orang mencintai sesuatu yang tidak dikenal, kira-kira cintanya benar apa tidak? Kalau orang menyembah sesuatu yang tidak kita kenal, kira-kira cara nyembahnya benar apa tidak? Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya melalui firman-firman yang saya baca tadi. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Sebelum kita diciptakan, kita sudah dibikin rumah dulu sama Allah. Jadi tempatnya sudah, fasilitasnya sudah disiapkan. Jadi kita hidup di dunia ini bukan kemauan kita sesungguhnya, akan tetapi ini adalah kemauan Allah. Allah yang mengundang kita di dunia ini. Kita diundang. Ya, kita kan nggak pernah minta lahir di dunia, kita diundang oleh Allah. Karena Allah yang ngundang, ya tentu saja persiapannya udah luar biasa. Kita diundang oleh wali kota saja, wah persiapannya udah luar biasa. Ini Allah yang mengundang kita. Jadi kita ini tamu undangan semua. Kalau tamu undangan harus mengikuti tata tertib yang mengundangnya. Begitu. Sebelum kita diundang, semua fasilitas sudah disiapkan, tenda sudah dibikinkan. Dulu awalnya langit dan bumi ini nyatu. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan. Apakah orang-orang kafir itu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya langit dan bumi itu keduanya nyatu dulunya. Kalau kita bikin rumah dulu bentuk kayu, baru digergaji, bikin ini, bikin ini, bikin ini. Fafataqnahuma, kemudian dibelah. Bumi sebagai lantainya, langit sebagai atapnya. Mau diisi-isi, baru kita diundang. Coba, luar biasa. Tamu-tamu Allah. Namanya tamu harus sopan sama yang undangnya ya. Harus sopan sama yang undangnya. Nanti kita dengan tadabbur ini kita akan tahu bahwa kita ini betul-betul adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan tadi, banyak orang yang menyembah Allah tapi tidak kenal sama Allah. Diundang oleh Allah tapi tidak sadar siapa yang mengundangnya. Kalau kita sadar, masa Allah kita nggak berbuat sembarangan. Tidak berbuat sembarangan, karena yang mengundang adalah Allah Subhanahu wa taala. Mau minum sediakan air, mau makan disediakan. Nah, sebelum kita lahir ke dunia, kita ikut bapak-bapak kita itu. Jadi nyawanya tergantung bapak kita. Kalau bapak kita hidup, ya kita hidup di tulang rusuknya, di tulang punggungnya itu. Nah, setelah di tulang punggungnya pindah tempat ke rahim ibu. Ketika di bapak, ya kita bergantung kepada bapak kita. Kalau bapak kita makan enak, ya kita enak. Ketika pindah ke rahim ibu, apa makanan kita? Makanan kita adalah darah kotor yang harusnya dibuang. Ini manusia.
makan darah yang seharusnya dibuang oleh ibu kita. Coba aja orang kalau sudah tidak menstruasi, orang perempuan itu dia tidak akan pernah bisa punya anak. Kenapa? Karena makanannya sudah habis. Makan darah yang seharusnya dibuang oleh ibu kita. Lahir ke dunia, makan apa? Itu makan yang sudah disiapin sama Allah itu. Biji-bijian, ya macam-macam kita makan. Terus nanti pindah ke alam barzah namanya. Ke alam barzah makan apa? Nah, makan juga Pak, namanya hidup di sana. Makan apa yang telah kita cari di dunia ini. Nah, ini yang kita makan nanti di alam barzah. Kalau yang di sini rajin mencarinya, ya di sana enak, gitu. Makan itu. Nanti di alam barzah pindah ke alam mahsyar, ke alam pengadilan, baru final. Nah, yang ahli surga masuk ke surga, yang ahli neraka masuk ke neraka. Dan semua itu sudah diatur, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita diundang oleh Allah ke dunia ini. Dan Allah tadi bakal kita itu waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Allah menjadikan setiap segala sesuatu itu bahan dasarnya adalah air, dari air. Kita dari setetes air. Kalau kita sering yasinan itu awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Ini yang aneh ya. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa manusia diciptakan dari tetes air hina? Tiba-tiba dia jadi musuh buat Allah. Ini kalau ada orang yang melawan Allah itu dipikir secara akal sehat, sama sekali tidak masuk akal. Orang diciptakan dari tetes oleh Allah, dari air, tiba-tiba kok musuhin. Nah, ini sangat aneh. Makanya begitu durhakanya apabila orang yang tidak beriman patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dijamin. Kadang-kadang kita sangat percaya kepada orang yang menjamin kita cuman seminggu, 2 minggu, sebulan, sangat percaya. Diperintah apa-apa begitu nurutnya. Tapi ketika diperintah oleh Allah, yang mengundang Allah, yang mengasih semuanya adalah Allah, kadang-kadang diperintah sama Allah ada yang tidak taat kepada Allah. Kenapa? Karena dia belum kenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia sudah kenal, sadar bahwa kita ke dunia ini diundang oleh Allah dan nanti kita akan ditarik kembali kepada Allah. Setelah itu waja'alna fil ardi rawasiya, Allah menciptakan gunung-gunung. Menciptakan gunung. Jadi dibelah langitnya, di situ ditaruhin gunung-gunung supaya bumi itu tidak angtami dabihim, supaya dia tidak bergerak-gerak. Kalau nggak ada gunung itu Pak, bumi mudah sekali kena gempa. Karena ada gunung, dipaku, ibarat paku bikin rumah mah, belah dipaku sono, paku sini, akhirnya bumi menjadi tenang, Sekarang gunungnya sudah mulai dibawain. Itu pertanda bahwa bumi ini sudah menjelang akhir ya. Kalau kita lihat tanda-tanda kiamat dari di surat itu wa idzal jibalu suyirat. Nah, itu ada. Ketika bumi sudah gunung sudah berjalan. Suyirat itu berjalan. Makanya mobil itu namanya sayarotun, mobil. Nah, gunung nggak jalan sendiri, tapi dinaikin mobil. Nah, gunung-gunung sudah ditaikin mobil, bawa pakai truk-truk gitu Pak. Nah, itu pertanda-tanda hari
hari kiamat. Allah menciptakan gunung untuk memperkuat bumi. Sebetulnya kiamat itu, kerusakan itu akibat perbuatan tangan-tangan manusia. Karena dia tidak sadar, ya, tidak sadar bahwa gunung diciptakan gunanya untuk apa, hutan diciptakan gunanya untuk apa, ya. Semua ada gunanya. Kita tempat tinggal dipilih oleh Allah di tempat-tempat yang sesungguhnya kita dilindungi. Dilindungi oleh hutan, dilindungi oleh gunung. Ya, kalau hutannya sudah digundulin, gunungnya sudah dikeruk, nah, itu sama juga kita membuka pelindung-pelindung. Untung kita masih dilindungi dengan agama kita, yaitu agama Islam. Nah, makanya hutan ditempatin harimau supaya nggak dideketin orang, supaya terjaga. Gunung ada kawahnya panas supaya orang nggak ke situ, supaya bumi tetap terjaga. Nah, apabila alam itu terjaga, perlindungan diri kita, agama juga terjaga, ya insya Allah ya, kita akan menikmati undangan Allah di bumi ini. Hidup itu enak. Namanya diundang, apapun udah disediain, nggak enak bagaimana. Yang penting kita jangan rusak, ya, jangan dirusak pelindung-pelindung itu. Nah, kita diundang oleh Allah, tiang-tiang tendanya mau dipotongin sama kita, nah, tendanya rubuh. Nah, bukan hanya saja kita yang tertimpa, tapi orang lain yang ikut diundang semua akan merasakan akibatnya. Kemudian Allah menjadikan langit sebagai atap. Wa ja'alnas samaa saqfam mahfudho, yang melindungi kita. Kita perhatikan langit itu, nggak ada tiang-tiangnya, tapi tidak rubuh. Mereka menjaga kita. Belum lagi sistem kerja mereka untuk melayani kita. Luar biasa. Semua itu bekerja untuk kita, Pak. Semua bekerja untuk siapa? Untuk kita. Coba. Allah menundukkan apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi untuk kita, supaya kita dalam mengabdi, di dalam kita mendatangin undangan itu kita nyaman. Mengadakan kegiatan-kegiatan nyaman. Masya Allah ya. Wahum an ayatiha muridun. Tetapi mereka dari tanda-tanda yang begitu hebat itu, bagaimana Allah membelah, menciptakan sesuatu hal yang tadinya itu satu dibelah-belah menjadi macam-macam, akan tetapi mereka berpaling dari ayat-ayat Allah. Nah, kita perhatikan ayat pertama tadi, yang memperhatikan itu adalah orang-orang kafir, tapi mereka berpaling dari ayat-ayat Allah. Tujuan Allah menciptakan segala sesuatu itu supaya mereka percaya kalau Allah itu sebagai Tuhan, tapi pada kenyataannya mereka justru berpaling dari ayat-ayat Allah. Allah memperkenalkan dirinya melalui ciptaan-ciptaannya itu. Ada pertanyaan, Allah seperti apa? Yang bikin langit, yang bikin bumi, ya tidak seperti langit, tidak seperti bumi. Sebagaimana yang bikin kursi, ya nggak kayak kursi. Yang bikin mobil, ya nggak kayak mobil. Begitu. Karena Allah itu mukhalafatul lil hawadisi, yaitu berbeda dengan makhluk, dengan hal-hal baru. Kalau yang diciptakan itu hal-hal baru ya. Sedangkan Allah itu qadir. Setelah itu Allah wa huwallazi khalaqal laila wan nahar, menciptakan malam dan siang. Wasyamsa wal qamar, tanda-tandanya dengan kalau siang, kalau malam itu bulan, kalau siang itu matahari. Itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua
ciptaannya tunduk, malam juga tunduk, siang juga tunduk, matahari juga tunduk, bulan juga tunduk, sesuai perintahnya. Kullun fi falaki yasbahun. Mereka bertasbih sesuai dengan ketetapan Allah. Makanya kan aneh kalau ada orang kok nggak mau taat sama Allah. Ini sangat aneh sekali. Karena matahari yang begitu besar saja dia taat, bulan yang begitu indah dia taat. Kok kita yang tadi diciptakan dari setetes, nah, ini kan masya Allah dipikir dengan akal sehat, sangat tidak masuk akal. Manusia cuma tiba-tiba kok malah musuhin dari Allah. Karena orang tidak kenal Allah itu nanti ngerasanya dirinya itu Allah, begitu. Kan dia cari Allah kayak apa, akhirnya ngerasanya dirinya Allah nanti. Banyak orang yang berdoa, Allahumma ighfir lana wali walidina wali jamil muslimina wal muslimat. Ampuni dosa kami, dosa dua orang tua kami, dosa orang-orang mukmin, mukminat, semua kesalahannya diampuni. Padahal Allah sudah ngampuni, tapi kadang-kadang kita nggak ngampuni. Mungkin kalau bahasa kita kata Allah, ini Tuhannya siapa? Dia memintakan ampun kepada Allah, sudah saya ampuni kok malah dianya nggak ngampuni. Ini yang sebenarnya Tuhannya siapa? Ini kadang-kadang orang apabila tidak kenal Allah nanti merasa dirinya Allah. Ada yang salah neraka, ada yang ini neraka. Gampang seperti itu menjadi orang. Seakan-akan dia itu yang menentukan. Kenapa? Karena dia tidak kenal siapa Allah. Kalau dia kenal sama Allah, bahwa Allah itu maha ini, banyak sekali. Terkadang sifat-sifat yang tidak baik itu diarahkan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha pengampun, siksa. Saya sering menyampaikan bahwa apabila kita sudah bersyahadat, itu pasti masuk surga. Kalau urusan masuk surga nggak usah khawatir, pasti masuk surga. Apabila kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sudah pasti masuk surga. Siapa yang bilang gitu? Nabi sendiri. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Lah cuman orang ya kayak di dunia saja Pak, semua dikasih kesempatan hidup, tapi tidak setiap orang dikasih kemudahan. Nanti di sana juga sama, semua masuk surga tapi ada yang sulit, ada yang mudah, sebagaimana kita hidup di dunia. Di dunia ini gambaran dari akhirat. Nanti kalau kepengen tahu apa namanya kita mudah apa ini, ya bagaimana gambaran kehidupan kita di dunia ini. Nah, jadi ada yang sulit, ada yang mudah, sama kayak di dunia. Hidupnya ada yang sulit, ada yang mudah. Di sana juga sama seperti itu. Tapi apabila beriman, ngakuin Allah sebagai Tuhan, udah pasti masuk surga. Nah, yang penting kita menjalankan rukun Islam itu. Kalau urusan masuk surga mah, karena yang terpenting itu sesungguhnya bukan masuk surga atau tidak, tapi yang terpenting bagaimana kita betul-betul di dunia ini mengenal terhadap Allah Subhanahu. Kata Allah, memang kalau saya nggak bikin surga kamu nggak mau ibadah. Nah, dibalikin gitu kita bingung. Kalau ibadah kita karena ingin masuk surga, padahal kita ciptakan itu hanya untuk mengabdi kepada Allah. Kalau saya nggak bikin neraka, nggak bikin surga, nanti kamu nggak sholat, nggak ini, nggak itu. Nah, kita bingung juga. Nah, yang terpenting sekarang kita kenali bahwa Allah itu maha baik melalui ayat-ayatnya. Allah menciptakan ini, menciptakan yang gede-gede semua tunduk. Nah, kita yang kecil masa nggak tunduk. Quran begitu telitinya ini. Kenapa mereka yang bikin, kenapa mereka yang ini, tapi kok mereka nggak beriman, malah kita yang nggak bikin apa-apa kok iman.
Ini kalau bukan anugerah dari Allah, karena memang begitu, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi sudah ditundukkan untukmu oleh Allah. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa Allah sudah menundukkan untukmu apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Wa asbagha alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah, dan Allah menyempurnakan nikmatnya untukmu lahir dan batin. Ini kadang-kadang banyak orang yang salah suka mengira bahwa nikmat itu ada di pangkat, jabatan, duit. Fir'aun juga lengkap, jabatan tinggi, duit banyak, pengikut banyak, popularitas, wah lebih populer dari dia. Tapi apakah mereka dikasih nikmat batin? Nah, jadi Allah menyempurnakan dengan agama ini, dengan iman ini, nikmatnya lahir dan batin yang tidak diberikan kepada orang-orang kafir. Adapun ada ini, ada itu memang semua sudah diciptakan oleh Allah. Ada orang kafir, ada orang fasik, ada orang munafik, ada orang macam-macam. Itu semua diciptakan oleh Allah sebagai untuk menguji kepada kita. Sampai di mana kualitas kita. Jadi orang itu akan tahu kualitasnya ketika diuji. Emas itu akan ketahuan emasnya ketika diuji. Coba mau jual emas diuji dulu. Macam-macam cara ngujinya. Ada yang dicoret, ada yang ini. Nah, nanti kalau sudah diuji, digosok di ini kok tetap kuning, wah emas ini asli. Ya. Tapi digosok sedikit saja sudah, wah ketahuan aslinya. Jadi manusia itu akan diuji oleh Allah dengan berbagai macam cara, dengan kebaikan dan keburukan itu untuk mengetahui baiknya itu asli apa tidak. Nah, yaitu yang semangat cinta kepada Nabi, cintanya asli apa tidak, diuji. Yang semangat menyembah Allah, diuji juga oleh Allah supaya asli, nyembahnya ini asli apa enggak. Kita mengenali Allah supaya kita menyembah Allahnya itu dengan enak, bukan dengan terpaksa. Jangan anggap bahwa ibadah-ibadah itu cuma sebagai tradisi saja. Tidak sedikit Pak orang-orang yang menganggap bahwa ibadah-ibadah itu cuma sebagai tradisi. Oh kalau bulan Ramadan puasa, itu bukan tradisi. Ini adalah kewajiban demi Allah menjaga kita. Sering saya sampaikan bahwa sholat, kalau nggak ada sholat, kita mungkin tidak ada kebaikan di dunia ini. Dengan sholat sehingga kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Apabila kita tidak keji, kita akan mulia. Apabila kita tidak mungkar, kita akan selamat. Jadi sholat itu sudah cukup sebetulnya untuk mengangkat derajat kita di dunia ini. Orang yang nggak berbuat keji dia akan mulia. Orang yang tidak buat mungkar dia akan selamat. Yang terhina itu orang yang berbuat keji, dan yang celaka itu adalah orang yang berbuat mungkar. Kalau di dunia kita selamat dari perbuatan keji dan mungkar, ya sampai di akhirat nanti juga akan selamat dari perbuatan keji dan mungkar. Puasa juga sama. Nah ini sebentar lagi puasa, ini sekedar mengingatkan, belum ditutup. Jangan sampai menjadikan puasa itu sebuah tradisi saja. Jangan hanya menahan lapar dahaga saja. Kata-kata Nabi, banyak orang puasa hanya mendapatkan lapar dahaga saja, tapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya, tidak mendapatkan hikmah dari puasanya. Orang yang haji juga sama. Banyak orang yang berangkat haji hanya mendapatkan kehormatan di sisi manusia saja, tapi tidak mendapatkan bagaimana rasanya haji yang mabrur, karena nggak tahu mabrur itu apa. Ini tidak sih kadang-kadang sebagai penatar manasik, saya doakan bapak-bapak menjadi haji yang mabrur. Dikiranya udah ngerti, padahal yang ditatar juga nggak ngerti, yang natar juga nggak ngerti.
tapi udah dianggap ngerti semua. Nah ini kadang-kadang orang sudah menganggapnya orang ngerti semua, nggak ngerti mabrur itu apa. Mari bapak-bapak kita sholat yang khusyuk, dianggapnya udah ngerti khusyuk itu apa. Yang diajak ngomong dianggapnya udah ngerti, padahal sama-sama nggak ngerti. Yang ngomong juga nggak ngerti, yang diajak ngomong nggak ngerti, tapi sudah dianggap ngerti. Ini mulai sekarang kita ini seperti itu, Pak. Akhirnya ya sampai hari kiamat seperti itu. Mari kita melakukan hal yang ikhlas. Yang ngomong ikhlas juga nggak ngerti apa itu ikhlas. Yang diajak ngomong juga nggak ngerti, tapi sudah menganggapnya sama-sama tahu. Akhirnya ini kita tidak bisa terrealisasi dengan baik. Nah, makanya belajar dan belajar ya. Allah mengujimu dengan baik dan buruk. Jadi ada orang baik, ada orang buruk ya. Itu semua diciptakan oleh Allah. Nanti kalau nggak ada itu, nah, namanya ya nggak ada ujian. Yang baik dan yang buruk, yang iman dan yang tidak iman, wa ilaina turja'un. Hanya kepada kami nanti kamu akan dikembalikan. Nanti dikembalikan biar Allah yang mengadili, jangan kita. Ya, kalau kita ikut-ikut nanti kita nandingin Tuhan dong. Sekarang mencari Tuhan selain Allah saja nggak boleh, apalagi kita nyaingin. Kata Allah Maha Pengampun. Kita nggak tahu orang-orang yang sedang sekarang berbuat jahat itu nanti dia akan taubat, kemudian Islamnya lebih baik dari kita. Kita ingat Umar bin Khattab, ya kan? Dia itu bagaimana tadianya, tapi setelah Islam baru 2 hari, Nabi sudah mengeluarkan statement bahwa imannya si Umar ini apabila ditimbang dengan imannya orang penduduk bumi, maka masih berat imannya si Umar. Nah, kita nggak tahu. Kadang-kadang kita suka semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala demi menguji hamba-hambanya supaya lebih berkualitas. Kalau nggak diuji nanti nggak tahu kualitasnya. Karena Nabi dengan lembut seperti itu, betul-betul semua musuh-musuhnya, semua yang dianggap dedengkot orang kafirnya, rata-rata mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalid bin Mughirah, dia ini adalah dedengkotnya orang kafir, musuh Nabi bebuyutan. Tapi kenapa dia tidak dibunuh ketika perang Badar? Kata Nabi, kita tidak tahu bahwa di tulang punggungnya nanti akan melahirkan pejuang-pejuang Islam. Apa yang dikatakan Nabi terbukti, lahir Khalid bin Walid jadi pejuang Islam. Tidak sedikit sahabat-sahabat yang memusuhi Islam, tapi pada akhirnya justru melahirkan pejuang-pejuang Islam. Kita juga nggak tahu ya kan? Orang yang jahat-jahat itu dia akan melahirkan nanti anak-anak yang justru dia mampu mengangkat derajat orang tuanya. Dan kita juga nggak tahu nasib kita yang sekarang merasa kita ini rajin ibadah, rajin ini, kita nggak tahu nasib kita juga. Makanya banyak-banyaklah kita mengabdi kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Nggak usah pakai nafsu, sambil kita kenali Tuhan kita itu, bahwa Tuhan kita itu baik, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Insya Allah ibadah seperti itu nanti kita lama-lama akan ikhlas, dekat dengan Allah. Tapi kalau pakai nafsu, itu rata-rata orang yang pakai nafsu pasti dia kadang-kadang akan menyalahkan Allah. Saya sudah sholat malam, saya sudah ini, tapi hidup saya ini lama-lama akan menyalahkan Allah. Padahal Allah tidak pernah salah. Yang salah adalah kita, cara kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga kita di bulan Ramadan nanti betul-betul kita menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul mengenali Allah.
karena sebagian sifat-sifat Allah itu dia tidak makan, tidak minum. Ketika kita tidak makan, tidak minum, mudah-mudahan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan malah semakin jauh. Dan mudah-mudahan Ramadan yang sebentar lagi datang akan menjadi Ramadan yang betul-betul istimewa buat kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.